Yo friends, kembali lagi di channel Eli Wepa. Pada video Die Story kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul dari hantu bedah yang ada di Inggris. Dan sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi dan kalian selalu tidak ketinggalan video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah rumah sakit di sebuah kota yang ada di daerah Inggris. Jadi ceritanya di sebuah rumah sakit tersebut ada seorang dokter bedah yang sangat terkenal. Sebut saja namanya adalah Stephen Careless. Dia merupakan dokter muda yang memiliki wajah tampan dan juga sangat ahli dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, banyak wanita yang jatuh hati terhadap Dr. Stephen, terutama orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut. Selain Stephen, ada juga seorang dokter bedah yang bernama Dr. Marcel. Ia adalah sahabat dari Dr. Stephen dan ia juga sama hebatnya dengan Dr. Stephen, tapi sayangnya dia tidak begitu populer. Singkat cerita, Dr. Marcel jatuh cinta terhadap suster cantik yang namanya ialah Suster Lisa, seorang wanita yang mempunyai paras cantik dan juga sangat baik hati. Setiap hari Marcel selalu bersemangat saat melakukan pekerjaan karena selalu didampingi oleh Suster Lisa. Dr. Marcel pun merasa bahwa Suster Lisa juga memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. Hari demi hari pun dia lalui dengan penuh bahagia dan gembira, hingga suatu hari Dr. Marcel berniat untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Suster Lisa. Namun sesuatu hal yang terjadi. Ternyata selama ini Suster Lisa tidak mempunyai perasaan apapun kepada Dr. Marcel. Malah justru ia menyukai Dr. Stephen. Mendengar perkataan itu, Dr. Marcel merasa sangat sakit hati terhadap perkataan Suster Lisa tersebut. Ternyata kebersamaan selama ini hanya sebagai rekan kerja, bukan sebagai seorang kekasih. Terlebih orang yang dicintai Lisa tersebut adalah sahabatnya sendiri, yaitu Dr. Stephen. Wajar saja Stephen sangatlah tampan dan juga ahli dalam membedah dan mengurus pasiennya sendiri dibandingkan dengan Marcel yang biasa. Namun tetap saja Marcel terasa dikhianati oleh teman dekatnya sendiri. Setelah kejadian itu, Dr. Marcel menjadi depresi dan sakit hati. Yang sangat sakit hati terasa mendalam. Pikirannya pun menjadi kacau dan tidak berpikir secara jernih atau secara jelas. Semakin lama ia semakin muak terhadap persamaan dari Suster Lisa dan Dr. Stephen. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk membunuh Dr. Stephen. Saat itu rumah sakit mau tutup. Dr. Stephen pun berniat untuk pergi dan meninggalkan rumah sakit tersebut atau pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Dr. Marcel datang dan menghampiri Dr. Stephen, mengajak Stephen ke ruang operasi. Katanya ada sesuatu barang yang ketinggalan dan ia tidak berani untuk mengambilnya sendiri. Dr. Stephen tidak merasa curiga terhadap hal aneh yang Dr. Marcel lakukan terhadap Dr. Stephen, dan ia mengikuti Marcel ke ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, tanpa basa-basi, Marcel langsung menusukkan pisau yang ia bawa ke tubuh Stephen. Stephen pun langsung terjatuh, tidak berdaya dan merasa kesakitan. Tidak puas dengan itu, Dr. Marcel mengambil peralatan operasi dan melukai wajah tampan itu dari Dr. Stephen.
sampai wajahnya menjadi hancur. Dan akhirnya Dr. Stephen pun mati karena kesakitan. Agar tidak ada yang mengetahui dari kejahatan Dr. Marcel tersebut, lalu Dr. Marcel membungkus Dr. Stephen dan ia menguburkan di belakang rumah sakitnya yang ia kerja tanpa ada siapapun yang mengetahuinya. Namun beberapa hari setelah itu, kejahatan Marcel pun akhirnya terungkap. Lalu ia ditangkap oleh pihak kepolisian dan ia dihukum sesuai kejahatan yang Dr. Marcel lakukan terhadap Dr. Stephen. Dan setelah itu, karena Dr. Stephen dengan cara yang sangat mengenaskan dan tidak wajar ketika meninggal dunianya itu, akhirnya dia menjadi arwah gentayangan dan menghantui orang-orang di rumah sakit. Hantu Stephen akan muncul dengan menggunakan baju dokter dengan wajah yang hancur dan juga sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan ia selalu membawa peralatan tajam yang ada di ruang operasi. Ia juga selalu mengatakan bahwa aku akan membunuhmu. Kabarnya ia mengatakan itu karena ia merasa dendam terhadap temannya sendiri yang membunuh dia dengan cara yang tidak wajar atau tragis. Untungnya hantu ini hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Belum pernah ada korban jiwa maupun kecelakaan yang terjadi pada pasien maupun pegawai yang ada di rumah sakit tersebut. Namun tetap saja banyak orang-orang merasa shock dan ketakutan setengah mati ketika bertemu dengan hantu yang satu ini. Oleh karena itu, lama-kelamaan rumah sakit itu semakin kurang terhadap pengunjung yang ikut berobat dari rumah sakit tersebut dan mengurang dari orang yang ke sana dari berobat. Lama-kelamaan rumah sakit tersebut ditutup. Rumah sakit itu pun akhirnya menjadi rumah sakit angker yang di dalamnya terdapat makhluk tak kasat mata dan tentu saja hantu yang sering terlihat di sana adalah hantu dokter bedah yang akan menampakkan dirinya ketika ada seseorang yang berani masuk terhadap rumah sakit tersebut. Mungkin anyway buat ceritanya, dan mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Dan sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dan komen bagikan terhadap teman-teman supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan kalau udah mungkin sekian dari saya dan mudah-mudahan kalian terhibur. Mungkin sekian. Bye bye. Yo friends, kembali lagi di channel Eli Wepa. Pada video Die Story kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul dari hantu bedah yang ada di Inggris. Dan sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi dan kalian selalu tidak ketinggalan video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Kisah ini terjadi di sebuah rumah sakit di sebuah kota yang ada di daerah Inggris. Jadi ceritanya di sebuah rumah sakit tersebut ada seorang dokter bedah yang sangat terkenal. Sebut saja namanya adalah Stephen Careless. Dia merupakan dokter muda yang memiliki wajah tampan dan juga sangat ahli dalam pekerjaannya. Oleh karena itu banyak wanita yang jatuh hati terhadap dokter Stephen.
terutama orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut. Selain Stephen, ada juga seorang dokter bedah yang bernama Dr. Marcel. Ia adalah sahabat dari Dr. Stephen dan ia juga sama hebatnya dengan Dr. Stephen. Tapi sayangnya dia tidak begitu populer. Singkat cerita, Dr. Marcel jatuh cinta